pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Bahwa mangrove ini memiliki daya serap karbonnya itu 4 kali lebih besar dibanding dengan ekosistem hutan yang biasa. Hutan tropis, ya betul. Misalnya di hutan tropis itu daya serap. Kalau kita survei yang menjadi PR ibu rumah tangga itu satu soal sembako harganya relatif lebih mahal, tidak stabil. Yang kedua berkaitan dengan tenaga kerja, bagaimana anaknya cepat kerja dan lain sebagainya. Nah untuk yang pertama saya kira soal sembako lah, makanya saya Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Sari Berita, Hari Tropis Internasional, berbagai tantangan lingkungan ekstrim yang dihadapi negara-negara tropis mulai dari perubahan lingkungan hingga kerusakan ekosistem dan mangrove. Pemerintah Kota Palembang terus memprioritaskan pengendalian harga kebutuhan pokok dan memperluas lapangan kerja sebagai fokus utama pembangunan di Kota Palembang. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin 29 Juni 2026, saya Tata Edins. Pendengar, kami sampaikan berita pertama untuk Anda, Hari Tropis Internasional, berbagai tantangan lingkungan ekstrim yang dihadapi negara-negara tropis, mulai dari perubahan lingkungan hingga kerusakan ekosistem dan mangrove. Setiap tanggal 29 Juni, masyarakat dunia memperingati Hari Tropis Internasional. Peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kawasan tropis sebagai penyangga kehidupan di bumi, sekaligus mengingatkan perlunya menjaga keberlanjutan ekosistem tropis di tengah berbagai tantangan global. Wilayah tropis merupakan kawasan yang membentang di sekitar garis khatulistiwa di antara garis balik utara dan garis balik selatan. Daerah ini memiliki iklim hangat sepanjang tahun dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi serta menjadi habitat bagi ribuan spesies flora dan fauna endemik yang memiliki nilai ekologis penting. Direktur Program dan Kampanye Hutan Kita Institut, Haki Adio Safri, mengatakan ekosistem tropis memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan global. Selain menjadi rumah bagi sebagian besar keanekaragaman hayati dunia, wilayah ini juga menyimpan hutan hujan, sumber air, lahan pertanian, serta berbagai sumber daya alam yang menopang kehidupan jutaan manusia. Tak hanya itu, banyak destinasi wisata alam kelas dunia juga berada di kawasan tropis. Di balik berbagai potensi tersebut, wilayah tropis menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Perubahan iklim, deforestasi, alih fungsi lahan, urbanisasi yang pesat, hingga perubahan demografi menjadi ancaman serius yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, mengurangi keanekaragaman hayati, serta mempengaruhi keberlanjutan sumber daya alam. Bahwa mangrove ini memiliki daya serap karbonnya itu 4 kali lebih besar dibanding dengan ekosistem hutan yang biasa. Hutan tropis, ya betul. Misalnya di hutan tropis itu daya serap karbonnya per hektar itu mencapai 225 ton karbon per hektar. Kalau di mangrove itu bisa mencapai 1.200 ton karbon per hektar. Jadi memang memiliki peranan yang sangat penting di dalam upaya-upaya mitigasi perubahan iklim ya, dengan serapan karbonnya yang sangat besar. Saya pikir itu saya. Bagi Indonesia, termasuk Sumatera Selatan sebagai salah satu negara tropis terbesar di Indonesia, peringatan Hari Tropis Internasional menjadi pengingat akan pentingnya menjaga hutan, laut, dan kekayaan hayati yang dimiliki.
Melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta kerjasama seluruh elemen masyarakat, Indonesia memiliki peluang besar untuk terus melestarikan ekosistem tropis, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi keberlanjutan di lingkungan tingkat global. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, pejabat fungsional pengawas lingkungan hidup ahli muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin, Norman Abriansyah mengatakan, peringatan Hari Tropis Internasional menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keanekaragaman flora dan fauna, khususnya di Kabupaten Banyuasin. Menurutnya, pendengar keberhasilan pelestarian lingkungan hanya dapat terwujud apabila kedua pihak menjalankan perannya secara beriringan. Norman menjelaskan pemerintah memiliki tanggung jawab sebagai pembuat regulasi sekaligus pengelola kawasan konservasi. Peran tersebut diwujudkan melalui penetapan kawasan perlindungan seperti cagar alam, suaka marga satwa, dan taman nasional, serta menjaga habitat asli flora dan fauna. Selain itu, pemerintah juga berkewajiban menerbitkan dan menegakkan aturan hukum terhadap pelaku perburuan liar maupun perdagangan ilegal satwa dan tumbuhan yang dilindungi. Selain penegakan hukum, pemerintah juga terus melakukan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam melindungi keanekaragaman hayati yang menjadi kekayaan Indonesia, termasuk di wilayah Banyuasin. Di sisi lain, pendengar, Norman juga menilai masyarakat merupakan aktor utama dalam pelaksanaan konservasi di lapangan. Bentuk partisipasi tersebut dapat dilakukan dengan menjaga kawasan konservasi, memberikan informasi kepada pemerintah apabila menemukan pelanggaran, serta melaporkan praktik perburuan maupun perdagangan satwa liar yang dilindungi agar dapat segera ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Serta yang tidak kalah penting adalah pemerintah melakukan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menjaga keanekaragaman flora dan fauna di wilayah Indonesia, terutama di wilayah Banyuasin. Sedangkan masyarakat sendiri di sini adalah masyarakatlah aktor utama dalam menjaga dan melakukan aksi nyata dalam rangka melindungi keanekaragaman flora dan fauna. Norman berharap semangat Hari Tropis Internasional mampu memperkuat kepedulian seluruh elemen masyarakat terhadap kelestarian alam. Ia mengajak pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga flora dan fauna di Banyuasin agar tetap lestari dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang sebagai warisan kekayaan hayati yang harus dipelihara bersama. Selanjutnya, pendengar, kita akan dengarkan seperti apa komentar masyarakat terkait tantangan lingkungan krusial negara tropis di tengah perubahan iklim ekstrim. Menurut saya, belakangan ini cuaca terasa semakin tidak menentu. Anak-anak juga lebih mudah terserang penyakit saat pergantian cuaca terjadi secara ekstrim. Menurut saya, Hari Tropis Internasional harus menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran menjaga lingkungan seperti tidak membuang sampah sembarangan dan menghemat penggunaan energi, agar kondisi bumi tetap terjaga untuk generasi mendatang. Sebagai negara tropis, Indonesia sangat merasakan dampak perubahan iklim. Cuaca sekarang sulit diprediksi. Kadang panas ekstrim, lalu tiba-tiba hujan deras, yang menyebabkan banjir. Menurut saya, Hari Tropis Internasional harus menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, mulai dari mengurangi sampah plastik, menanam pohon, dan mendukung upaya pelestarian alam. Sebagai pedagang, menurut saya, perubahan cuaca yang ekstrim sangat berpengaruh terhadap kehidupan kami. Saat hujan berkepanjangan, pembeli berkurang dan pendapatan ikut menurun. Sebaliknya, ketika cuaca terlalu panas, aktivitas juga terganggu. Saya berharap pemerintah dan masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan, karena kerusakan alam dan perubahan iklim dampaknya sudah dirasakan langsung oleh masyarakat kecil.
Pendengar, untuk membahas lebih lanjut tentang momentum Hari Tropis Internasional, kita akan simak wawancara reporter Hairul Rizky bersama Ketua Sarekat Hijau Indonesia DPW Sumsel, Muhammad Husni, SPMSI. Momentum Hari Tropis Sedunia besok ya Bang ya. Nah kalau dari Abang melihatnya seperti apa Bang? Kondisi nyata dari ekosistem kita dan hutan tropis kita di Indonesia saat ini seperti apa Bang? Khususnya Sumsel lah Bang ya, yang kita pantau. Kondisi hutan Sumsel saat ini ya sebenarnya kondisinya cukup tertekan sih, karena memang beberapa kawasan ini penting itu sudah mulai dilakukannya deforestasi, misal kayak di hutan taman nasional ya, kayak di Sembilang, kayak di hutan tropis yang ada di daerah Lahat gitu kan. Nah itu sudah mulai banyak terjadinya deforestasi. Karena mengapa? Karena yang pertama itu pembukaan perkebunan, terutama kebun sawit sama hutan HTI, hutan tanaman industri. Nah yang kedua terjadinya pertambangan. Terus yang ketiga mungkin perambahan lahan oleh masyarakat yang mungkin dulunya kayak lahan hutan dilindung, tapi karena terjadi masyarakat nggak punya lahan, ya mereka merambah-rambah melakukan pertanian di hutan-hutan lindung. Kayak misal nih di daerah Bukit Menanti itu ada di Oku Selatan, iya ada di arah ke Pagar Alam, Jambi dan Bengkulu. Nah itu hutan-hutan Bukit Barisan itu sudah mulai terjadi ya perambahan gitu, baik itu terutama ya mungkin pertambangan, HTI dan masyarakat yang memang hari ini tidak ada tempat untuk melakukan bercocok tanam atau bertani. Nah sudah tuh yang kedua, yang kedua ancaman terbesarnya ya kebakaran hutan dan lahan gambut. Nah ini selalu terjadi di beberapa daerah ya, terutama di Oki sudah terjadi mulai dari tahun 2019 sampai tahun terakhir itu tahun 2023 yang terjadi kebakaran lahan gambut secara besar-besaran. Itu berdampak juga terhadap pemanasan global gitu. Karena karbonnya itu lepas dari bumi sehingga membentuk di atmosfer dan terjadinya yang namanya pemanasan global. Jika lahan gambut terbakar, nah maka ekosistem lahan gambut itu akan rusak. Salah satunya hilangnya satwa liar, rusaknya biodiversity, dan juga tadi pelepasan karbon. Nah ini menurut saya ya pemerintah harus mengambil alih di bidang itu, harus menangani secara serius terhadap terjadinya kerusakan lingkungan, terutama hutan-hutan tropis. Karena mengapa ya bisa kita lihat dampak dari itu ya salah satunya banjir, panas yang mungkin terlalu berlebihan, dan musim itu mulai bergeser, terjadinya El Nino, La Nino dan sebagainya. Di hari tropis, peringatan tropis ini apa Bang yang ingin Abang sampaikan perwakilan dari SHI ini Bang? Ya kalau dari Sarekat Hijau Indonesia ya untuk memperingati hari tropis ini ya kita harus menjaga hutan dari diri kita sendiri, membiasakan menjaga lingkungan gitu kan, menggunakan produk-produk yang memang itu tidak merusak lingkungan. Kayak misal nih salah satunya tidak menggunakan plastik sekali pakai gitu, dan juga melakukan penanaman yang memang walaupun dampaknya kecil, tetapi kita berkontribusi terhadap perubahan untuk di masa depan gitu. Dan juga kami juga mengajak kawan-kawan muda, terutamanya mahasiswa, generasi muda yang memang hari ini mereka yang akan melanjutkan estafet perjuangan untuk menjaga lingkungan. Mari bersama-sama menjaga lingkungan, membiasakan kayak yang saya bilang tadi, hidup yang berdekatan dengan lingkungan, karena yang paling dekat dengan lingkungan ya diri kita sendiri. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Pendengar, Warta Berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1
Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube RRI Pro 1 Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah menargetkan total 45.000 siswa sekolah rakyat pada tahun ini dengan rencana membangun gedung permanen berkapasitas 1.000 siswa di setiap kabupaten kota. Pemerintah menargetkan jumlah siswa sekolah rakyat pada tahun ini akan melonjak hingga lebih dari 45.000 anak di seluruh Indonesia. Angka itu meningkat drastis dari tahun sebelumnya saat program sekolah rakyat baru dimulai dengan peserta berjumlah 15.000 siswa. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan program strategis ini dirancang untuk menjangkau keluarga prasejahtera yang berada di lapisan ekonomi terbawah atau desil 1 dan 2. Fokusnya bukan sekedar memberikan akses pendidikan gratis, melainkan sebuah misi besar untuk memutus rantai kemiskinan secara sistemik. Gus Ipul dalam keterangannya kepada wartawan usai menghadiri open house sekolah rakyat di Sentra Budi Perkasa Palembang kemarin mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi dan monitoring untuk menyempurnakan penyelenggaraan sekolah rakyat yang dianggap telah berjalan cukup baik. Beroperasi sekolah rakyat di Palembang salah satunya telah berjalan dengan baik. Kita lihat tadi semangat orang tuanya ya memberikan kesaksian bahwa selama anaknya di sini telah ada perubahan-perubahan yang baik ya, karakternya sudah mulai nampak dan insya Allah kita akan lakukan evaluasi, kita lakukan satu monitoring sehingga ke depan kita bisa membuat perencanaan yang lebih baik untuk menyempurnakan penyelenggaraan sekolah rakyat ini. Tahun ini kita menambah lagi lebih dari 30.000 siswa, sebelumnya sudah lebih dari 15.000, jadi tahun ini sudah lebih dari 45.000 siswa yang akan mengikuti pembelajaran di sekolah rakyat. Gus Ipul memastikan ke depan infrastruktur akan terus ditingkatkan dengan target setiap kabupaten dan kota memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat yang mampu menampung hingga 1.000 siswa. Dengan dukungan penuh dari Presiden Prabowo, program ini diharapkan melahirkan generasi emas yang tangguh, berkarakter, dan menjadi agen perubahan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Rian Apridani melaporkan. Pemerintah Kota Palembang terus memprioritaskan pengendalian harga kebutuhan pokok dan perluasan lapangan kerja sebagai fokus utama pembangunan. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan hasil berbagai survei menunjukkan harga sembako masih menjadi keluhan utama masyarakat, khususnya kalangan ibu rumah tangga, karena fluktuasi harga sejumlah komoditas berdampak langsung terhadap daya beli warga. Untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah Kota Palembang memperkuat koordinasi melalui tim pengendali inflasi daerah atau TPID bersama distributor, perbankan, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah Kota Palembang terus memperkuat koordinasi melalui tim pengendali inflasi daerah atau TPID. Upaya ini dilakukan bersama distributor, perbankan, dan berbagai pemangku kepentingan agar pasokan kebutuhan pokok tetap terjaga. Selain pengendalian inflasi, Pemkot Palembang juga memberikan perhatian terhadap persoalan ketenagakerjaan. Menurut Ratu Dewa, banyak masyarakat menginginkan tersedianya lebih banyak lapangan pekerjaan, terutama bagi masyarakat. Kalau kita survei yang menjadi PR ibu rumah tangga itu satu soal sembako harganya relatif lebih mahal, tidak stabil. Yang kedua berkaitan dengan tenaga kerja, bagaimana anaknya cepat kerja dan lain sebagainya. Nah untuk yang pertama saya kira soal sembako lah, makanya saya selalu mendorong tim pengendali inflasi kerjasama dengan para distributor, dengan pihak perbankan untuk menekan khususnya dengan Bulog harga-harga ini jangan sampai melonjak tinggi jauh sehingga terjangkau oleh masyarakat, masyarakat marginal dan juga masyarakat grassroots di tingkat bawah. Ratu Dewa menambahkan program tersebut bertujuan mempertemukan kebutuhan perusahaan dengan para pencari kerja secara lebih efektif, sehingga proses rekrutmen dapat berlangsung lebih cepat dan tepat sasaran. Ia juga meminta Dinas Tenaga Kerja lebih aktif melakukan pendataan calon tenaga kerja melalui sistem jemput bola untuk membangun database tenaga kerja yang terintegrasi. Langkah ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja di dunia usaha, sekaligus menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Palembang. Pendengar, Ditres Narkoba Polda Sumsel, Kombes Pol Yulian Perdana mengatakan bandar narkoba asal Banyuasin, AI yang berhasil diamankan petugas berusaha kabur dan nekat melompat ke sungai hingga tenggelam dan meninggal dunia.
Seorang terduga bandar narkoba berinisial AI dilaporkan meninggal dunia setelah tenggelam saat berusaha melarikan diri dari kejaran petugas Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan. Peristiwa itu terjadi saat proses pengembangan kasus narkotika di wilayah Musi Banyu Asin. Kasus ini bermula dari penangkapan 2 tersangka berinisial ER dan JU di Kecamatan Lais. Dari tangan keduanya, polisi mengamankan barang bukti sabu seberat 102 gram bruto. Hasil pemeriksaan kemudian mengarah kepada AI yang diduga berperan sebagai pemasok narkotika. Saat hendak ditangkap di wilayah Sekayu, AI diduga melompat ke sungai untuk menghindari petugas. Namun upaya pelarian tersebut berakhir tragis. Setelah dilakukan pencarian bersama tim terkait, AI ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan Kombes Polisi Yulian Perdana mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari operasi penyamaran. Dari keterangan 2 tersangka yang telah diamankan, polisi kemudian melakukan pengembangan untuk menangkap AI. Saat proses penindakan berlangsung, AI keluar dari mobil dan nekat melompat ke sungai hingga akhirnya tenggelam. Di TKP awal, pada saat itu anggota melaksanakan undercover buy, kemudian dilakukan penangkapan, diamankan 2 tersangka, ya kawan-kawan bisa lihat ini di Lais dengan inisial Jun dan Lin, yang diamankan pada tersangka yaitu narkotika jenis sabu-sabu seberat 102 gram. Keterangan kedua tersangka mengerucut bahwa barang bukti ini didapat dari seorang bandar inisial AI. Pada saat akan melakukan penindakan, terduga pelaku, ya, kalau ini tersangka, terduga pelaku AI itu melarikan diri keluar dari mobilnya. Bahkan yang bersangkutan ini nekat lompat ke sungai, mungkin kelelahan atau tidak pandai berenang, dan juga kondisi arus bawah di sungai tersebut, sehingga yang terduga pelaku AI ini tenggelam. Saat itu polisi juga menemukan 1 pucuk senjata api rakitan jenis revolver beserta 4 butir amunisi di lokasi penyisiran. Hingga kini Polda Sumatera Selatan masih mendalami peran masing-masing tersangka serta menyelusuri kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat dalam peredaran narkotika tersebut. Lamsihar Siltonga melaporkan. Selanjutnya kita beralih ke komentar RRI hari ini, pendengar. Komentar RRI hari ini menyoroti peringatan Hari Tropis Internasional yang bukan sekadar perayaan atas kekayaan alam kawasan Katulistiwa. Komentar disusun dan disampaikan Agrani Sihombing. Selamat pagi. Pendengar, setiap 29 Juni, dunia memperingati Hari Tropis Internasional. Peringatan yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa ini bukan sekedar perayaan atas kekayaan alam kawasan tropis, melainkan pengingat terhadap berbagai tantangan yang dihadapi negara-negara yang berada di kawasan Katulistiwa. Indonesia termasuk salah satu negara tropis terbesar di dunia. Keberadaan hutan hujan, sungai, lahan gambut, keanekaragaman hayati, serta kekayaan sumber daya alam menjadikan kawasan tropis sebagai penopang kehidupan manusia sekaligus penjaga keseimbangan iklim global. Di Sumatera Selatan, identitas sebagai daerah tropis terlihat nyata dalam bentang alamnya. Sungai Musi beserta ratusan anak sungai menjadi urat nadi kehidupan masyarakat. Hamparan rawa, hutan, lahan pertanian, dan perkebunan menopang aktivitas ekonomi sekaligus menjadi habitat berbagai jenis flora dan fauna. Namun menjadi wilayah tropis bukan hanya soal keberuntungan alam. Ada tanggung jawab besar yang harus dijaga. Perubahan iklim, kerusakan hutan, pencemaran sungai, urbanisasi, hingga kebakaran hutan dan lahan
menjadi ancaman yang semakin nyata dari tahun ke tahun. Paradoksnya, daerah yang dianugerahi sumber air melimpah justru masih menghadapi banjir berulang saat musim hujan dan kekeringan ketika kemarau tiba. Awal tahun 2026, Sumatera Selatan mencatat puluhan kejadian bencana, didominasi banjir dan longsor. Memasuki pertengahan tahun, perhatian kembali tertuju pada ancaman kebakaran hutan dan lahan yang hampir selalu hadir setiap musim kemarau. Fenomena ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar kawasan tropis saat ini bukan semata perubahan alam, melainkan cara manusia mengelola lingkungan. Alih fungsi lahan, penyempitan kawasan resapan, eksploitasi sumber daya tanpa memperhatikan keberlanjutan, hingga rendahnya kesadaran terhadap pengelolaan sampah memperbesar resiko yang dihadapi masyarakat. Di perkotaan seperti Palembang, pertumbuhan pembangunan seringkali tidak diimbangi dengan perlindungan ruang hijau dan kawasan rawa. Akibatnya, hujan dengan intensitas tinggi dalam beberapa jam sudah cukup membuat aktivitas masyarakat lumpuh akibat banjir. Di sisi lain, ketika kemarau datang, lahan gambut yang mengering menjadi ancaman kebakaran yang berdampak luas terhadap kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Hari Tropis Internasional mengingatkan bahwa kekayaan alam tropis tidak bersifat abadi. Hutan yang rusak membutuhkan waktu puluhan tahun untuk pulih. Sungai yang tercemar tidak dapat dibersihkan dalam waktu singkat. Sementara perubahan iklim terus menghadirkan cuaca yang semakin sulit diprediksi. Karena itu, pembangunan di daerah tropis harus menempatkan keberlanjutan sebagai fondasi utama. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh dibayar dengan hilangnya ruang terbuka hijau, rusaknya kawasan rawa, atau menurunnya kualitas sungai yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Pemerintah daerah perlu memperkuat tata ruang berbasis mitigasi lingkungan, meningkatkan pengawasan terhadap kerusakan ekosistem, serta memastikan pembangunan berjalan seiring dengan upaya konservasi. Dunia usaha juga dituntut menerapkan prinsip keberlanjutan dalam setiap aktivitasnya. Di tingkat masyarakat, perubahan perilaku menjadi hal yang tidak kalah penting. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menjaga kebersihan sungai, menanam pohon, dan tidak membuka lahan dengan cara membakar merupakan langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi masa depan lingkungan. Tema besar Hari Tropis Internasional sesungguhnya mengajak manusia untuk memandang kembali hubungan dengan alam. Kita tidak hanya hidup di kawasan tropis, tetapi juga bergantung sepenuhnya pada keberlangsungan ekosistem tropis itu sendiri. Sebab pada akhirnya, kekayaan terbesar Sumatera Selatan bukan hanya sumber daya alam yang dimiliki, melainkan kemampuan masyarakatnya menjaga warisan lingkungan tersebut agar tetap lestari bagi generasi yang akan datang. Sekian komentar, selamat pagi. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Hari Tropis Internasional, berbagai tantangan lingkungan ekstrim yang dihadapi negara-negara tropis mulai dari perubahan lingkungan hingga kerusakan ekosistem dan mangrove. Pemerintah Kota Palembang terus memprioritaskan pengendalian harga kebutuhan pokok dan perluasan lapangan kerja sebagai fokus utama pembangunan di Kota Palembang. Informasi lainnya pendengar dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat pagi. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Sedia
FM. Pro 1 RRI Palembang. FM 92,4 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Perakiraan cuaca